juga. Jadi kita kembar, tapi beda tahun. Lahirnya sama-sama ya Bu, di rumah sakit. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pimpinan beserta anggota Komisi 10, harus terbiasa ngomong 10, karena sebelumnya saya di Komisi 3, dan para bapak, ibu-ibu, para mitra, dan juga komunitas pendidikan. Eh, Perkenalan dulu mungkin lebih enak. Nama saya Ade Rosi Herunisa. Saya dari Partai Golkar. Dapil saya dari Banten. Makanya tadi saya terkejut sekali di saat Bapak dari Kopaja, mohon maaf Pak, siapa, kita belum berkenalan secara langsung ya Pak, menyebutkan bahwa ternyata di Banten masih ada anak SMP yang belum bisa membaca. Nah, inilah yang membuat saya sebetulnya tertarik untuk bisa pindah ke Komisi 10 agar dunia pendidikan, di mana notabene dapil saya adalah Lebak Pandeglang, ini betul-betul ingin saya eh, tingkatkan bersama-sama dengan kawan-kawan yang lain sehingga tidak terdengar tuh bahasa-bahasa yang tadi yang sangat menyedihkan yang kami dengar. Secara pribadi, tentu saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu sekalian yang telah tadi menyampaikan secara eksplisit, secara gamblang, secara luar biasa permasalahan pendidikan yang terjadi pada saat ini. Memang apa yang Bapak Ibu jelaskan sering terdengar di telinga kami sebagai baik itu sebagai bagian dari masyarakat, sebagai anggota DPR RI, bahkan juga sebagai orang tua dari anak-anak kami yang bersekolah pada saat ini. Yang pertama tadi masalah anggaran, saya tidak perlu berbicara banyak karena kita tahu bahwa ternyata anggaran 20% ini bisa dibilang kurang, tetapi kalau misalnya dihitung-hitung ternyata tadi untuk menuntaskan pendidikan negeri dan juga swasta seluruh Indonesia ternyata harusnya bisa mencukupi hal tersebut. Nah, ini tergantung bagaimana political will kita bersama-sama di DPR RI. Tetapi ada yang juga ingin saya sampaikan dalam hal ini bahwa saya mengapresiasi semua koreksi Bapak Ibu terhadap pemerintahan, terhadap Kementerian Pendidikan dalam hal ini. Ada yang baiknya tentu kita harus akui, tetapi mungkin banyak yang harus kita koreksi. Karena tidak semua yang dilakukan oleh kementerian kemarin-kemarin itu salah semua. Banyak yang baiknya yang memang insya Allah kita bisa lanjutkan. Tetapi jujur kita harus banyak yang kita koreksi, termasuk juga masalah mutu, masalah manajemen, belum lagi revisi Undang-Undang Sisdiknas, belum lagi revisi Undang-Undang Guru dan Dosen. Sehingga secara pribadi tentu saya setuju, mudah-mudahan pimpinan kita ada waktu untuk bisa kita membedah lebih jelas lagi terkait peta pendidikan, peta jalan pendidikan. Karena tadi saya mendengar kok ada kekosongan 5 tahun masalah kesejahteraan guru yang ya notabene ini sungguh menyakitkan bagi kami. Di satu sisi kita bicara masalah kesejahteraan guru, tapi di satu sisi peta jalan pendidikan kita ada 5 tahun kekosongan berkaitan dengan kesejahteraan itu sendiri. Jadi karena kami baru di Komisi 10, mohon maaf Bapak Ibu sekalian, mungkin kita bersama-sama kita kupas tuntas, kita evaluasi ulang lagi apa nih yang kurang baik untuk bisa kita sempurnakan bersama. Hal terakhir yang ingin saya sampaikan, karena tadi masalah waktu dan bicara teman-teman lain juga harus memiliki waktu untuk bicara, saya tertarik dengan bicara kriminalisasi di dunia pendidikan, bukan untuk guru saja, tetapi untuk orang tua murid, untuk siswa, yang ini memang terjadi akhir-akhir ini. Mungkin karena slogan No Viral No Justice ini yang akhirnya semua tersampaikan di media, semua tersampaikan entah itu oleh akademisi, entah oleh anggota DPR yang sering membuat konten dan lain hal sebagainya itu tersampaikan. Saya mengucapkan terima kasih tentu dengan adanya slogan No Viral No Justice ini. Tetapi saya juga setuju tadi dengan masukan bahwa mungkin ada lebih baiknya kita bikin dewan etik di sekolah-sekolah agar tidak melulu segala macam laporan yang bersingkat mungkin etika atau lain atau manajemen dan lain sebagainya ini masuk semuanya ke polisi. Polisi itu udah terlalu banyak masalah-masalah kasus yang memang harus dijalankan, yang harus dilakukan peradilannya lebih baik. Oleh karena itu,
Ya, kita berharap tidak ada lagi kasus-kasus seperti ini, tapi kita yakin di Komisi 10 kita sama-sama mempunyai dukungan yang lebih baik lagi untuk bagaimana aturan, anggaran, dan political will kita juga terkait pendidikan ini bisa berjalan lebih baik. Dan yang utama, kita harus ingat apa yang disampaikan oleh Pak Presiden kita, Pak Prabowo, dalam pidato pelantikannya pada saat kemarin. Jangan kita puas dengan statistik, jangan kita puas dengan angka, karena nyatanya apa yang terjadi di masyarakat ini semuanya masih ada yang kurang baik. Ya, saya yakin tadi angka-angkanya, kalau saya lihat Kementerian Pendidikan itu biasanya tuh naik, naik, naik aja gitu. Tapi kita harus lihat, ternyata di Banten masih ada yang belum sekolah. Ternyata anggaran mutu pendidikan lainnya masih belum baik. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih.